Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarti dengan NIM 1959-1253. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang bertema upaya meningkatkan perhatian belajar melalui media gambar pada siswa kelas 3 semester 1 dengan dosen pengampu Bunda Umul Khair, MPD. Penelitian ini diambil untuk meningkatkan belajar siswa dalam kelas 3 agar pembelajaran siswa itu lebih efektif lagi. Nah, penelitian ini dari pendahuluannya saya mengambil dan mengangkat bahwasannya siswa harus mampu belajar dengan cara yang efektif. Di sini saya mengambil pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 3 ini sangatlah butuh ditegakkan lagi, karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk sekolah dasar meliputi 4 aspek, yaitu mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Karena siswa kelas 3 belum menguasai keterampilan menulis dan berbicara, yaitu memahami materi yang disampaikan. Padahal yang paling dihadapi oleh siswa yaitu adalah guru harus menjelaskan lebih efektif lagi. Nah, dengan perhatian masalah dalam rangka mencermatkan masalah tersebut, proses belajar mengajar harus dengan baik, maka perlu metode media yang strategis dalam mengajar. Kemampuan mengajar guru berperan penting dalam mensukseskan proses belajar mengajar. Nah, proses guru harus mampu mengukur kemampuan anak terhadap materi yang diajarkan. Pada akhirnya, proses belajar mengajar guru memberi latihan soal dan mengerjakan soal. Tetapi bukan itu saja peran guru dalam membimbing anak-anak di sekolah. Tetapi peran guru adalah untuk supaya anak tersebut bisa efektif lagi dalam belajar. Nah, di dalam penelitian ini saya akan membahas tentang bagaimana cara metode mengajar di kelas dan metode bagaimana cara anak itu tertangkap dalam pembelajaran tersebut dengan cara metode media gambar. Nah, untuk penetapan penguasaan materi dalam pembelajaran seperti yang saya jelaskan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemampuan memahami siswa di SD ini belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan, yaitu 65,00 dan nilai tuntas belajar 75%. Pada kompetisi dasar 3.1 mengenali tentang konsep pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan visual atau eksplorasi lingkungan. Nah, nilai rata-rata anak dicapai hanya mencapai 5,74. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Dari 25 siswa di SDMI ini, ada 4 anak mendapatkan nilai 6,5 sebanyak 36% dan 19 siswa mendapatkan nilai 50 sebanyak 64%. Jadi kemampuan siswa dalam belajar bahasa Indonesia ini kurang menguasai. Jadi cara agar anak tersebut menguasai dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu dengan cara guru memberikan metode pembelajarannya itu dengan cara yang berbeda, seperti media gambar. Nah, dengan cara media gambar, anak tersebut bisa memahami isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Di dalam rumusan masalahnya antara lain bagaimana pengguna media gambar ini di sekolah MI itu bisa terjalan dengan lancar. Yang kedua, bagaimana penggunaan media pembelajaran ini diterapkan di sekolah tersebut agar berjalan sampai ke jenjang berikutnya. Yang ketiga, bagaimana pengguna media pembelajaran ini bisa membuat perhatian siswa lebih tertangkap lagi. Yang kelima, bagaimana pengguna media pembelajaran ini dilakukan dengan jenis multimedia, bisa dengan audio, visual,
maupun multimedia. Jadi menarik perhatian siswa agar siswa tersebut bisa menangkap dalam pembelajaran apa saja. Adapun identifikasi masalahnya. Nah, identifikasi masalahnya ini adalah kurangnya terpenuhi atau kurangnya siswa dalam belajar. Nah, agar siswa tidak mengantuk belajar, di sini saya mendapat ide untuk membuat media gambar saja di sekolah MI Air Manis Bawah ini. Nah, adapun tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya secara umum yaitu pembelajaran harus menangkapkan dengan media gambar. Nah, tujuan khususnya yaitu pemanfaatan media gambar ini berjalan dengan lancar seperti media audio, media gambar, media visual. Itu dilakukan oleh guru agar siswa tersebut lebih memahami lagi. Nah, adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah kalau untuk guru untuk mengajikan dan mendeskripsikan secara kerja guru dalam menggunakan media gambar dalam proses pembelajaran. Nah, manfaat penelitian ini untuk guru adalah agar guru mampu menggunakan media gambar sesuai dengan fungsi. Misal, media gambarnya diajarkan di kelas dengan siswa agar siswa lebih mampu lagi belajarnya dengan efektif dan efisiensi. Nah, kalau untuk siswa yaitu mampu memahami tiap materi ketika guru tersebut menjelaskan, dan lebih memahami lagi ketika dijelaskan dengan buatan media pembelajaran. Nah, itu untuk manfaat penelitian. Adapun landasan teorinya. Di dalam landasan teori ini terlebih dahulu saya menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan bagian dari salah satu komponen dari proses belajar mengajar. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran dalam arti yang luas adalah setiap orang, bahan, alam, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa menerima pengetahuan dan keterampilan sikap. Adapun penggunanya. Penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yaitu penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat-sangat membutuhkan siswa dalam keperluan cakrawala sajian materi pembelajaran yang diberikan. Nah, pengguna media pembelajaran ini adalah peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses pembelajaran yang sangat berguna bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai tugas dan tanggung jawab berbagai macam, baik dalam pendidikan, di keluarga, dan di masyarakat. Pengguna media pembelajaran menyajikan sesuatu yang sulit diadakan di ruangan kelas, dikunjungi atau dilihat, baik karena ukurannya yang terlalu besar seperti sistem tata surya, terlalu kecil seperti virus, seperti yang telah dijelaskan di bagian latar belakang, bahwasanya secara garis besar media pembelajaran terdiri 4 jenis. Ada media audio, media visual, media audio non-visual, dan media gambar atau media multimedia. Adapun metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, jenis penelitian yang saya ambil yaitu model feature and feature, di mana model feature and feature ini adalah pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai sarana untuk aktivitas belajar dengan cara mengurutkan gambar sesuai dengan urutan rangkaian yang logis. Nah, model pembelajaran feature and feature ini merupakan sebuah model di mana guru menggunakan media gambar untuk mengarahkan sebuah materi atau fasilitas siswa untuk siswa aktif belajar.
Ketika melaksanakan model pembelajaran feature and feature ini, guru diharuskan untuk memperlihatkan langkah-langkah dengan konsisten. Seperti berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, guru akan mengatur kompetisi dasar dari mata pembelajaran yang dimaksud. Seperti yang dibahas adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini menggunakan untuk menghitung seberapa mampu siswa dalam mempersiapkan mata pembelajaran yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, guru juga mengutarakan kompetisi yang harus dikuasai oleh siswa. Dan cara memperolehnya, guru sudah mengumbar rencana pembelajaran awal. Salah satu sukses dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat pada bagian bagaimana cara membuat ejaan kalimat yang benar. Nah, maka dari itu guru dituntut untuk memberikan arahan yang jelas dan motivasi siswa agar tetap fokus dalam setiap proses pembelajaran. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan. Dalam penelitian ini, saya mengambil atau mewawancarai guru dan siswa di MI Air Meles Bawah yang berlokasi di Curug Utara. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 3 MI di Air Meles Bawah pada tanggal 23 dan 25 Mei 2022. Adapun mata pembelajaran yang saya gunakan yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai respons siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia kalimat ejaan. Adapun karakteristik siswa. Nah, karakteristik siswa ini cenderung pembelajaran fasik, masih ribut, masih ingin bermain, ingin selalu diperhatiin, dan belum memahami pembelajaran. Nah, di sini saya mewawancarai di SD tersebut atau MI tersebut, yaitu bagaimana cara menarik siswa agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia maupun pembelajaran yang lain. Di sini siswa tersebut mampu untuk belajar apa, dan dengan media gambar siswa mampu dapat lebih aktif lagi dalam belajar. Maka di situ saya meneliti di sana agar siswa tersebut lebih memahami lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Bukan pembelajaran bahasa Indonesia saja, tapi pembelajaran yang lainnya siswa mampu memahami dan mengerti. Nah, dan juga guru di sana bisa menerapkan dengan cara membuat media pembelajaran juga agar siswa tersebut bisa memahami juga pembelajaran yang diajarkan. Baiklah, itulah presentasi proposal PTK saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.